Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para siswa dan siswi MA Nahdlatul Muslimin kelas 11 yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Dan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu fasakh, iddah, hadonah, dan rujuk. Untuk memulai materi kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke para siswa, untuk yang pertama kita bahas adalah fasakh. Secara bahasa, fasakh itu berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih, fasakh adalah pemisahan pernikahan. Artinya memisahkan antara suami istri yang dilakukan oleh hakim dikarenakan ada alasan tertentu yang diajukan oleh salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Adapun sebab-sebab fasakh, yang pertama adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah. Misalnya, seseorang yang menikahi seorang wanita, tetapi pada perjalanan waktu ternyata si wanita yang dinikahi itu adalah saudara perempuannya sendiri atau mahramnya. Maka ini dilakukan pemisahan oleh hakim, difasahkan nikahnya. Sebab yang kedua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Contohnya seperti murtadnya salah satu dari pasangan suami istri, atau hilangnya suami atau istri dalam tempo waktu yang cukup lama, tidak diketahui rimbanya, atau jatuh miskinnya seorang suami hingga tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk keluarga, atau dipenjaranya suami karena suatu kasus, dan lain-lain. Maka dilakukan fasakh atau pemisahan pernikahan oleh hakim dengan alasan-alasan seperti tersebut. Untuk selanjutnya adalah iddah. Iddah ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Macam-macam iddah. Yang pertama, iddah untuk istri yang dicerai dan ia masih haid, maka lama iddahnya 3 kali suci dari haid. Untuk yang kedua, iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid atau sudah menopause, maka lama iddahnya 3 bulan. Yang ketiga, iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. Yang keempat, iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Yang kelima, iddah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil
masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil, yaitu sampai melahirkan. Kemudian untuk menjalani masalah iddah, suami istri tetap mempunyai kewajiban. Untuk kewajiban istri, kewajiban suami adalah memberi belanja, tetap memberi belanja dan tempat tinggal selama iddah istrinya belum berakhir. Hal ini dijelaskan bahwa perempuan yang ditalak bain, artinya talak 3, dan ia dalam keadaan hamil, maka berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Untuk perempuan yang ditalak bain, talak 3, dan tidak hamil, maka berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh uang belanja. Untuk perempuan yang ditinggal wafat suami, baik dalam keadaan hamil atau tidak, maka tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suami. Sedangkan untuk kewajiban istri selama iddah, maka wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Iddah ini mempunyai tujuan. Adapun tujuan iddah itu yang pertama, menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri, sehingga menjadi yakin apakah rahimnya itu ada janinnya atau tidak. Yang kedua, untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya. Yang ketiga, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Ini terkait dengan iddahnya wanita ketika ditinggal mati suaminya. Oke para siswa, untuk pembahasan kita selanjutnya adalah hadonah. Hadonah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik ketika suami istri berpisah. Syarat-syarat bagi orang yang hadonah, orang yang memelihara anak dan mendidik, harus 1, berakal, 2, beragama Islam tentunya, yang ketiga merdeka, 4, baligh, 5, mampu mendidik, dan yang keenam amanah. Sedangkan tahap-tahap hadonah itu sendiri, jika suami istri bercerai, maka kepengurusan anak mengikuti aturan-aturan. Yang pertama, jika anak masih kecil, masih dalam pangkuan ibunya, apalagi masih menyusu, maka ibu lebih berhak memelihara anak tersebut. Yang kedua, anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharaannya dipasrahkan kepada anak tersebut untuk memilih apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya. Anak bebas dengan pilihannya. Selanjutnya adalah rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Kalau iddahnya sudah selesai, maka tidak bisa rujuk, harus mengadakan akad nikah baru. Hukum rujuk sendiri itu hukumnya boleh atau jaiz.
tetapi kemudian berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut, sehingga muncul satu, hukum haram rujuk apabila rujuk tersebut mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri. Yang kedua, rujuk hukumnya makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Yang ketiga, rujuk menjadi sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Yang keempat, rujuk menjadi wajib. Hukum ini khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang istrinya ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Adapun syarat-syarat dan rukun rujuk untuk istri, satu, sudah pernah dicampuri, artinya sudah pernah berhubungan suami istri, hubungan biologis. Yang kedua, talak yang dijatuhkan adalah tolak raj'i. Yang ketiga, istrinya masih dalam masa iddah. Adapun syarat dan rukun untuk suami bisa rujuk: 1. Islam, 2. baligh, 3. berakal, 4. tidak dipaksa. Untuk segot atau ucapan rujuk dari suami, segot rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas dan juga bisa bernada sindiran. Untuk segot rujuk yang dengan nada sindiran dibutuhkan niat hingga benar-benar bisa dideteksi bahwa sang suami telah benar-benar meminta istrinya untuk kembali. Saksi rujuk ini juga dibutuhkan saksi, sama dengan syarat saksi dalam pernikahan, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Adapun hikmah dari rujuk, yang pertama, mewujudkan ajaran perdamaian dalam Islam. Yang kedua, menghindari pecahnya hubungan kekerabatan. Yang ketiga, menyelamatkan pendidikan anak-anak. Yang keempat, menghindarkan diri dari gangguan jiwa. Yang kelima, menghindarkan diri dari praktek dosa. Dan yang keenam, menjadi ladang amal baik untuk suami dalam menunaikan kewajiban yang sempat ia tinggalkan sementara waktu akibat perceraian. Oke para siswa, itu dulu yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.